Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Peradaban. Apakah peradaban itu? Peradaban sejatinya berasal dari kata dasar adab yang berarti kehalusan dan kebaikan budi pekerti. Oleh karena itu peradaban bisa dipahami sebagai suatu kemajuan lahir batin dalam berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, seni, teknologi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Kata kemajuan menunjukkan hal yang positif dan berkualitas. Oleh karena itu menurut sosiolog Amerika di abad ke-19, Albion Woodbury Small, peradaban juga bisa berarti suatu kemampuan manusia dalam mengendalikan dorongan dasar kemanusiaannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Peradaban sebagai hal yang positif dan berkualitas seharusnya membuat manusia menjadi semakin beradab. Jadi semakin maju peradabannya, maka manusia seharusnya juga semakin beradab. Nah, celakanya pada kenyataannya tidaklah demikian. Sejarah dunia menunjukkan bahwa semakin maju peradaban manusia justru membuat manusia menjadi semakin biadab. Meski harus diakui bahwa hal itu memang tidak berlaku secara universal. Namun setidaknya kenyataan itu menunjukkan bahwa peradaban tidak berbanding lurus dengan adab manusia. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa peradaban pertama kali diajarkan oleh Allah, yaitu pada saat Allah berinisiatif membentuk keluarga pertama dengan menyatukan laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, menjadi satu daging, sehingga apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi dengan demikian perkawinan atau pernikahan sebelum persetubuhan adalah suatu peradaban yang menjadikan manusia sebagai makhluk beradab yang lebih mulia dari binatang. Namun kenyataannya semakin maju peradaban justru membuat manusia semakin biadab dengan melakukan seks bebas atau persetubuhan di luar pernikahan atau perkawinan. Bahkan juga tidak segan-segan melanggar komitmen kesetiaan sebagai suami istri dan kudusnya pernikahan atau perkawinan dengan melakukan perceraian. Peradaban juga yang kemudian membuat manusia bersetubuh dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bahkan ada juga yang bersetubuh dengan binatang. Sungguh biadab, bukan hanya seperti binatang, tetapi bahkan jauh lebih buruk dari binatang. Peradaban jugalah yang kemudian buat manusia dengan teknologi transportasi dan persenjataan yang canggih justru saling memusnahkan hanya untuk sejengkal tanah serta harta kekayaan. Manusia tidak lagi merupakan homo homini socius, melainkan homo homini lupus. Tidak lagi menjadi makhluk sosial yang saling tolong-menolong dengan sesamanya, melainkan justru menjadi serigala bagi sesamanya dengan saling memangsa, saling memusnahkan. Peradaban yang paling mutakhir nampak jelas pada teknologi di bidang komunikasi dengan keberadaan jaringan internet yang menyatukan seluruh umat manusia di seluruh dunia nyaris tanpa batas ruang dan waktu. Tetapi semakin maju peradaban tersebut,
ternyata tidak berbanding lurus dengan adab dalam berinteraksi sosial di jagat maya. Banyaknya komentar yang tergolong biadab jelas menunjukkan hal tersebut. Peradaban. Peradaban pada saat ini tidak lagi merupakan hal positif dan berkualitas yang membuat manusia semakin beradab. Namun sebaliknya, justru menjadi semakin biadab. Fenomena ini sudah dinyatakan oleh Paulus jauh sebelum hal tersebut menjadi kenyataan, sebagaimana betul-betul terjadi pada masa kini. Paulus mengingatkan anak rohaninya Timotius tentang apa yang akan terjadi pada zaman yang semakin maju peradabannya dengan menulis demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garam, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5. Sahabat-sahabat Kristus, perhatikan hal yang mengerikan dalam peringatan Paulus ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi nampak luarnya saja beragama, tetapi perilakunya biadab. Jauhilah mereka itu.